Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmahnya, hidayah, taufik, inayahnya, sehingga kita selalu mendapatkan kebaikan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para pemirsa yang saya hormati, di kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan tentang masalah bahaya daripada berdusta dan bahaya dari sumpah palsu. Di sana dikatakan seburuk-buruknya dosa dan kejahatan yang paling keji adalah berbohong dan bersumpah palsu, bersumpah dusta. Ismail bin Wasid, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menceritakan bahwasanya beliau melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau berkhutbah. Abu Bakar As-Siddiq berkata, di saat di awal-awal permulaan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkhutbah dan berdiri di mana aku sekarang ini berdiri. Sambil menangis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iyyakum wal kadzib fa innahu ma'al fujur wa huma finnar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya di awal-awal kerasulannya, beliau berkata di hadapan para sahabat, "Wa iyyakum wal kadzib." Jagalah berkata bohong. Jagalah kebohongan. Fa innahu ma'al fujur. Sesungguhnya kebohongan itu beserta orang-orang yang zalim.
wa huma finnar, dan keduanya pembohong dan pelaku zalim tempatnya di dalam neraka. Berkata dusta atau pembohong maupun yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat zalim, pelaku zalim adalah kedua-duanya ini termasuk orang-orang yang melakukan dosa yang paling keji, dosa-dosa yang besar. Oleh karena itu keduanya akan ditempatkan ke dalam neraka. Kenapa berdusta itu termasuk seburuk-buruknya dosa? Karena dusta itu sangat membahayakan orang lain, sangat membahayakan orang-orang yang diajak berbicara, karena apa yang dikatakan itu tidak sesuai faktanya, tidak sesuai kebenarannya. Sementara zalim menganiaya termasuk juga dosa-dosa besar. Kenapa? Karena berbuat zalim adalah sangat merugikan. Berbuat zalim, menganiaya dirinya, sangat merugikan dirinya sendiri. Berbuat zalim pada orang lain sangat membahayakan orang lain yang dizalimi. Kenapa zalim menganiaya termasuk dosa besar? Karena dampak akibatnya justru akan dialami orang yang pelaku zalim itu sendiri. Pelaku zalim akan mendapatkan kegelapan yang paling gelap, kegelapan di atas kegelapan di hari kiamat nanti. Maka hendaknya kita tidak membiasakan untuk berbohong kepada diri kita sendiri ataupun berbohong kepada orang lain, atau kita juga membiasakan untuk tidak berbuat zalim, menganiaya kepada diri kita sendiri, lebih-lebih menganiaya orang lain, karena keduanya ini adalah sangat membahayakan orang lain, sangat membahayakan pihak yang dibohongi atau pihak yang dizalimi, karena keduanya adalah termasuk seburuk-buruk dosa. Oleh karenanya keduanya final, kata Rasulullah, keduanya akan ditempatkan di dalam neraka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata dalam kesempatan yang sama yang diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, wa alaikum bisidq fa innahu ma'al bir wa huma fil jannah. Wa alaikum bisidq, tetaplah kalian dalam kejujuran. Fa innahu ma'al bir, sesungguhnya kejujuran itu beserta kebaikan. Wa huma fil jannah, dan keduanya tempatnya di surga. Kejujuran dan kebaikan, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang selalu berbuat baik adalah merupakan amal ibadah yang besar pahalanya. Kebalikan dari pendusta dan pembuat zalim, orang yang jujur, orang yang selalu berbuat baik, jujur dalam perkataan, berbuat baik kepada orang lain, adalah termasuk hal-hal yang sangat mulia.
Oleh karenanya keduanya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Kemudian apa definisi makna daripada dusta atau bohong? Hasan Al-Basri pernah menukil perkataan seseorang. Yang dimaksud dengan dusta adalah tidak samanya apa yang disembunyikan dengan apa yang diterang-terangkan. Apa yang disembunyikan selalu berbeda dengan apa yang ditampakkan. Tidak samanya apa yang ada di dalam hati dengan apa yang diperbuat. Tidak samanya apa yang dikatakan, diperbuat oleh hati dengan apa yang diperbuat oleh anggota badan. Tidak samanya tempat masuknya dengan tempat keluarnya. Apabila sesuatu selalu tidak sama, itulah yang dinamakan dusta atau bohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pernah mengatakan, pernah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qabulu khiyanatan an tuhadditha akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiq wa anta lahu bihi kadhib." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebesar-besarnya pengkhianatan, termasuk dikategorikan sebesar-besarnya dosa, an tuhadditha akhaka hadithan, jika kamu berkata kepada teman kamu dengan sesuatu perkataan, walaka bihi musaddiq, dia mempercayai apa yang kamu katakan, membenarkan apa yang kamu katakan, wa anta lahu bihi kadhib, sementara kamu berdusta dengan dia dengan apa yang kamu katakan. Kalau kita berbicara sesuatu kepada teman kita dengan perkataan yang seakan-akan benar, seakan-akan dalam kenyataan yang ada, lalu teman kita yang kita ajak bicara itu mempercayai sepenuhnya dengan apa yang kita katakan, sebenarnya apa yang kita katakan itu bukan pada mestinya, bukan yang sebenarnya, maka kita termasuk orang pendusta, orang yang bohong. Sekali kita berdusta, berkata dusta, maka Allah akan mencatat kita sebagai orang pendusta. Pernah dikatakan oleh Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Dinar pernah mengatakan, orang-orang yang ahli pidato, orang-orang yang ahli ceramah, seperti kita di pagi hari ini, apa yang diceramahkan dan apa yang dipidatokan, apa yang dikatakan, apa yang dibeberkan, kelak nanti akan dicocokkan
dengan apa yang ada pada dirinya. Apabila yang diceramahkan, yang dipidatokan itu sesuai dengan apa yang diperbuat oleh dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiq, orang yang jujur di dalam perkataannya. Akan tetapi ketika apa yang disampaikan itu tidak cocok dengan apa yang diperbuat, maka kata Abdullah bin Dinar, dia termasuk pendusta, dia termasuk pembohong. Kemudian apa akibat bahaya dari berdusta? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatul la yukalimullahu yawmal qiyamah, wa la yuzakihim, wa lahum azabun alim, syekhun zani, wa malikun kadzab, wa ailun mustakbir." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 3 golongan yang Allah tidak akan mau berbicara dengan mereka di hari kiamat. Tidak akan memandang dengan pandangan belas kasih, kasih sayang, dengan pandangan rahmat di hari kiamat. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosa di hari kiamat nanti. Walahum azabun alim, dan mereka kelak akan menerima siksaan yang teramat pedih, yaitu syekhun zanin, orang tua yang sudah tua yang berzina. Orang yang sudah berusia tua, renta, tapi masih juga melakukan zina. Melakukan zina terhadap orang lain, bukan istrinya, tapi melakukannya dengan istri orang lain, perempuan lain. Wa malikun kadzab, dan kelompok yang kedua, golongan yang kedua adalah penguasa yang selalu berbohong, penguasa yang selalu pendusta. Apa yang disampaikan selalu berdusta. Wa ailun mustakbir, dan kelompok yang ketiga adalah orang miskin yang bohong, orang miskin. Wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Wa ailun mustakbir, orang miskin sombong. Miskin, sudah miskin tapi sombong. 3 kelompok ini tidak akan mendapatkan rahmah dari Allah, tidak akan dipandang dengan pandangan belas kasih dari Allah. Dicuekin begitu saja oleh Allah, tidak diharumkan dia sama sekali, tidak akan mendapatkan kasih sayang rahmat Allah, apalagi ampunan dari Allah. Dan tidak akan disucikan dari dosa-dosa, tidak akan mendapatkan ampunan sebagai pembersih dosa oleh Allah, dan mereka kelak akan mendapatkan sisa yang pedih. Karena apa yang mereka lakukan, apa yang 3 kelompok ini lakukan, ada sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, karena merugikan orang lain, termasuk juga merugikan kepada dirinya sendiri. Orang yang sudah tua tapi tetap saja berzina,
orang tua sudah memasuki ambang pintu dari kematian, sebenarnya dia sudah semangat untuk bertaubat, semangat untuk menghadap Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harus menyadari bahwa dia sudah tua. Hampir ruhnya habis, hampir meninggal dunia. Akan tetapi yang dia lakukan tetap saja melakukan dosa-dosa besar, itu berzina. Seorang penguasa, seorang pemimpin atau pimpinan selalu melakukan pendustaan, kebohongan kepada yang lainnya, kepada bawahannya, kepada anak buahnya, atau bahkan kepada rakyatnya, juga termasuk perbuatan yang sangat merugikan orang lain, sangat membahayakan orang lain, termasuk dosa besar. Juga orang yang miskin tapi sombong. Orang miskin sebenarnya selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu merendah kepada orang lain karena kemiskinannya itu. Akan tetapi yang dilakukan malahan sebaliknya, sombong. Apa yang dia sombongkan orang miskin? Tidak ada. Disombongkan dengan kekayaannya, tidak punya kekayaan. Disombongkan, menyombongkan jabatan dan kedudukannya, tidak punya apa-apa. Lalu kenapa dia sombong? Lalu kenapa dia masih bersikap sombong? Merasa dirinya di atas dari orang lain, padahal dirinya termasuk paling bawah daripada orang lain. Kenapa tetap sombong? Oleh karena itu, berzina, pendusta, dan sombong yang dilakukan oleh 3 golongan ini adalah termasuk dosa besar, dan kelak di akhirat, di samping tidak akan diajak bicara oleh Allah dengan kasih sayangnya, dan tidak akan disucikan oleh Allah dari dosa-dosanya, karena terlalu besar, karena terlalu banyak, karena terlalu kecil apa yang dilakukan, sementara dia tidak pernah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat kelak nanti dia akan ditimpakan siksa yang teramat pedih, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati, kemudian dusta, berkata bohong ini, apa yang membuat dusta ini termasuk dosa? Bukan karena dustanya itu, tapi karena membahayakan orang lain, karena membahayakan pihak lain, maka dusta itu termasuk dosa yang besar. Dampak akibat dari dusta, dari pembohong, termasuk kekejian, keburukan, kejahatan yang keji, karena dosa adalah berdampak berkurangnya sebuah keberkahan, mengurangi keberkahan, mengurangi rezeki. Berkenaan dengan rezeki, berdusta, sebagaimana yang dikatakan oleh Imamul Ghazali,
Wal kadzibu yanqusu rizqa. Berbohong itu bisa mengurangi rezeki. Sulit untuk mendapatkan rezeki. Sulit untuk memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu berdusta. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berdusta, maka Allah akan mempersulit dia di dalam mencari, mendapatkan rezeki Allah. Juga Imamul Ghazali mengatakan, wal kadzibu yuzhibul barakah. Berdusta, berbohong itu bisa menghilangkan keberkahan rezeki, bisa menghilangkan keberkahan, menghilangkan kebaikan. Kita di dalam bekerja, tentunya apa yang kita cari adalah pendapatan atau penghasilan, harta. Maka apa yang kita dapatkan itu tidak akan mendapatkan kebaikan untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk kehidupan kita di dunia, apalagi kehidupan di akhirat, tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari rezeki yang kita dapatkan itu. Hilanglah kebaikannya, hilanglah keberkahan rezeki yang kita susah payah mencarinya, hilang keberkahannya. Karena kita di dalam mencarian rezeki, selalu apa yang kita pergunakan adalah kebohongan-kebohongan. Oleh karenanya, kebohongan adalah hal tabu, hal yang harus kita jauhi. Para pemirsa yang saya hormati, di dalam kesempatan ini kami secara pribadi mengajak, marilah kita selalu berusaha dan terus berusaha menjaga ucapan kita, menjaga perkataan kita dari berdusta atau dari berbohong. Juga mari kita berlatih dan mengusahakan semaksimal mungkin dari sumpah palsu, dari sumpah dusta. Pernah diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sedang dalam perjalanan, kemudian menemui orang yang sedang akad jual beli. Lalu orang yang pertama mengatakan, saya tidak mengurangi sekian-sekian kepada kamu dari harga yang sebenarnya. Kemudian yang lainnya mengatakan, saya tidak melebih-lebihkan kepada kamu sekian-sekian dari harga sekian, kemudian tambah menjadi harga sekian kepada kamu. Dua orang yang melakukan akad jual beli ini saling bersumpah. Yang pertama, saya tidak mengurangi dari harga yang aslinya. Yang kedua, saya tidak menambahkan dari harga yang sebenarnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dua orang yang akad jual beli ini, lalu setelah apa yang dijual itu kambing diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, di antara salah satu dua kalian ini, di antara salah satu kalian berdua ini hendaknya membayar kafarat sumpah. Karena di antara salah satu dua orang ini ada salah satu yang sumpahnya benar, akan tetapi ada salah satu dari keduanya yang sumpahnya palsu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salah satu di antara kamu ini sumpah palsu, maka hendaknya membayar kafarah sumpah, itu puasa 3 bulan berturut-turut. Demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada
barokah, manfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya mohon komentarnya, masukan yang baik untuk saya agar supaya kami bisa memperbaiki lebih baik di dalam penguraian ceramah saya yang sangat sederhana ini, yang sangat kurang sempurna ini. Namun yang menjadi tujuan saya adalah hanya mendapatkan ridho Allah, menyebarkan ilmu Allah, menegakkan agama Allah di atas bumi Allah ini. Yang saya mohon kepada Allah agar supaya kita semua selalu diberikan semangat untuk tetap belajar, untuk mencari ilmu, membaca buku-buku ilmu Allah, sehingga kita mendapatkan predikat alim, orang-orang yang berilmu, dan mendapatkan predikat takwa kepada Allah karena ilmu yang kita miliki sebagai ilmu yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang boleh saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.